ngebahas anak gue nggak ada yang bayar berlangganan lo di IG mah. Followers udah naik tuh, di. Kesel gue. Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Jangan sampai gue cari tahu lu gue abrik lu ya. Anak gue disenggol nggak bisa nih gue ya. Kalau lu bijak, lu jadi ibu yang baik, lu harusnya ngerti gimana perasaan seorang ibu. Anaknya udah siap mental atau belum digituin? Udah bisa menerima atau belum? Harusnya pikir. Lu nggak bisa bahasa Indonesia, lu translate tuh sono. Jangan ngeribetin hidup gue. Ngebantu juga kagak, lu bikin ribet aja lu. Perseteruan panas antara selebritis lagi-lagi datang mengejutkan seluruh jagat maya. Ya, Celine Evangelista tiba-tiba meluapkan amarahnya terhadap sang mantan suami Stephen William dan istri barunya, Ria Andrews, lewat siaran langsung media sosial. Sontak saja, reaksi geram Celine membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Terlebih, meski keduanya selalu menegaskan jika hubungan mereka masih baik-baik saja pasca bercerai, aura ketegangan selalu pekat terasa di antara mereka. Gue malah sekarang lebih kasihan anak gue sampai ke sekolahnya dikejar wartawan sama gara-gara orang yang kurang bijak dalam bersosial media ya, mau jadi artis, mungkin dia pengen berlangganannya banyak viewersnya, kagak mikirin mending jadi donatur. Jadi donatur juga kagak, yang ada gue donasi tuh buat dia. Ya. Yang ada gue donasiin tuh duit jatah anak gue tiap bulan, lo ambil dah tuh, ya. Lo ambil deh tuh waktunya. Lo ambil semuanya, asal jangan lusik dan jangan lusik ganggu-ganggu anak gue. Sementara itu, luapan emosi Celine sendiri diduga dipicu oleh unggahan Ria Andrews dalam sesi tanya-jawab di media sosial beberapa waktu yang lalu. Di mana kala itu, Ria Andrews menjawab sebuah pertanyaan dari netizen tentang apakah buah hatinya telah bertemu dengan dua putra Stephen William, buah pernikahannya dengan Celine. Sebuah pertanyaan yang dijawab oleh Ria Andrews dengan sebuah fakta baru jika buah hatinya itu sudah bertemu dengan dua putra Stephen. Hal itulah yang akhirnya memancing emosi dari Celine Evangelista. Pasalnya, ia merasa tidak sudi jika Ria Andrews harus membawa-bawa nama kedua putranya di media sosial. Tak tanggung-tanggung, Celine bahkan memberikan sentilan pedas yang menuding Ria Andrews sengaja membawa nama kedua putranya itu untuk menaikkan pamornya di media sosial. Apalagi, Ria Andrews kedapatan menjawab pertanyaan lain soal dua putra Celine dan Stephen. Lo kalau nggak ngebahas anak gue nggak ada yang bayar berlangganan lo di IG mah. Followers udah naik tuh, di. Kesel gue nih, anak gue disenggol nggak bisa nih gue ya. Kalau lu bijak, lu jadi ibu yang baik, lu harusnya ngerti gimana perasaan seorang ibu. Anaknya udah siap mental atau belum digituin? Udah bisa menerima atau belum? Harusnya pikir. Lu nggak bisa bahasa Indonesia, lu translate tuh sono. Jangan ngeribetin hidup gue. Ngebantu juga kagak, lu bikin ribet aja lu. Lu punya berapa ratus pertanyaan, kenapa mesti lu jawab yang itu? Jangan sampai gue cari tahu lu gue abrik lu ya. Percikan api amarah yang menyelimuti hati Celine Evangelista memanglah begitu terpancarkan dalam kesempatan itu. Bak menunjukkan keseriusannya, Celine Evangelista pun memberikan penegasan jika sejatinya pihak Ria Andrews dan Stephen William tidak memiliki hak apa-apa untuk membawa nama dua anak laki-laki itu di media sosial. Pasalnya, hal itu mutlak dimiliki oleh Celine sebagai pemegang hak asuh anak dari kedua bocah lelaki itu. Lu tau di undang-undang itu yang punya hak asuh ya, lu nggak bisa posting, nggak bisa foto, nggak bisa apapun kalau tanpa penyetujuan yang punya hak asuh ya. Ngomong dulu, gue aja minta duit bulanan di blok nomor gue, mau sok-sokan kain. Ingat ya,
Lu salah lawan kalau kayak gitu. Berbicara soal ketegangan antara Celine Evangelista dan mantan suaminya Stefan William memang tak lepas dari polemik pemberian nafkah yang selama ini ramai diperbincangkan banyak orang. Walaupun sebenarnya baik Celine dan Stefan selalu menutup rapat mulut mereka soal hal itu, keduanya pun selalu mengaku menjalin komunikasi dengan baik untuk kepentingan anak-anak mereka. Namun, semua itu seolah berubah 180 derajat karena kehebohan ini. Pasalnya, Celine bahkan sudah memberikan indikasi jika Stefan William sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Lantas, benarkah Stefan kini sudah berubah? Udah di-blok, perkara minta bulanan dong di-blok. Lurusin tuh Pandri ntar. Gue gak mau tahu ya. Mami Celine sabar. Udah gak bisa sabar kalau anak kita udah diusik ya. Namanya juga ibu. Mau baik, mau buruk yang dibicarain, jangan bicarain anak saya. Kalau kamu donatur gak apa-apa deh. Donasi juga enggak, yang ada gue donasi ke lu. Ribet lu. Oh, kalau anak-anak pastilah. Pasti, karena kan itu anak saya juga. Jadi ya saya tetap untuk semuanya juga saya akan ngurusin buat anak-anak semuanya, kebaikan anak-anak. Pembagian waktu ada sih, pasti ada. Anak-anak nanyain pastilah kan bapaknya, pasti ditanyain. Cuman ya ya mau gimana jawabnya juga bingung kan ya. Cuman dibilang dedinya kerja gitu aja, karena kan mau dijelasin juga masih terlalu kecil, dia belum begitu mengerti kan. Kalau yang besar-besar sih udah paham, cuman yang kecil-kecil kan belum. Jadi kalau nanya ya aku bilangnya ya lagi kerja gitu. Kalau aku sendiri karena mungkin nggak datang karena masih sibuk ya, jadi nggak tahu juga kenapa alasannya nggak datang. Cuman ya minta doanya aja biar semoga sehat-sehat terus, dedinya juga gitu. Kecewa ya pasti karena ini sih, karena ya kecewa pasti ada ya, namanya manusia ya, ada rasa senang, over, ada rasa kecewa juga pasti ada. Jadi ya kalau aku pribadi, tapi semuanya dibawa dalam doa aja. Ya gimana ya, luangin waktu aja buat sama anak-anak aja sih. Meskipun jarang ketemu, tapi luangin waktu kayak kemarin juga udah ketemu sama anak-anak. Jadi ya rindu sama anak-anak udah terbalaskan. Perubahan ya setiap hari pasti ada perubahan lah. Hari ini berubah, besok berubah lebih baik lagi. Pengen seperti apa ya? Pengen jadi orang yang lebih baik aja untuk ke depannya. Enggak peduli sama pasangannya. Jadi single parent itu nggak segampang itu, karena lu juga harus bermain ganda gitu kan, harus bermain peran ganda gitu. Lu harus menjadi seorang ayah yang mencari nafkah gitu, atau ibu juga yang harus di rumah mendidik anak gitu kan, harus menjadi ibu rumah tangga yang ngurusin rumah juga gitu. Hidup ini pasti ada masalah. Pasti semua tidak 100% sesuai dengan keinginan lo, tapi apa yang lo butuhkan sebenarnya sih. Jadi kan kalau lo terus-terusan berpikir kayak masalah ini nggak akan pernah selesai, ini pokoknya gue nggak akan pernah bisa, ya lo nggak akan pernah bisa mendapatkan apa yang lo mau. So lo menjalani semuanya dengan sukacita, bersyukur, dengan bahagia, kayak itu aja sih sebenarnya kuncinya. Ada manusia yang sempurna enggak? Iya kan, semua pasti buat salah gitu. Tapi yang paling terpenting adalah gimana cara lo memperbaiki dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Even lo gak bisa 100% sempurna. Emang gak semudah itu, tapi kan life must go on. Ya gimana ya, karena kan hidup itu pilihan ya. Kita memilih untuk bisa tegar, kita memilih untuk bisa kuat, itu adalah pilihan kita. Kita memilih lemah, kita memilih sedih, itu adalah pilihan kita. Karena kita sebagai manusia bisa merasakan apapun dan diberikan berkah sama Tuhan untuk bisa merasakan apapun, mengekspresikan rasa yang kita rasakan. Tapi kan kita yang memilih untuk menunjukkannya seperti apa. Apapun yang aku lakukan di luar rumah, dengan kerjaan-kerjaan yang sebegitu banyak, kayak itu pasti semuanya demi anak-anak. Apapun yang aku lakukan itu pasti yang ada di pikiran dan hati aku adalah anak-anak. Jadi kalaupun capek, kurang tidur, sakit, pasti sembuhnya lagi, pasti kuatnya lagi, itu semua pasti demi anak-anak. Menariknya, aksi blak-blakan Celine Evangelista nampak mendapatkan respon dari Ria Andrews yang memberikan tanggapan lewat sebuah pesan menohok untuk Celine. The lies are always loud, the truth is always quiet, I promise you. Atau, kebohongan akan selalu berisik,
tapi kebenaran selalu tenang. Tulis Ria Andrews. Dan yang tak kalah menariknya lagi, Celine pun sempat pula memberikan indikasi jika Ria Andrews kini tengah merasa cemburu yang begitu dalam. Mengingat belum lama ini banyak netizen yang dibuat senang menyaksikan Stefan William dan Celine tampil bersama dalam sebuah panggung promo film yang dibintangi Stefan dan menghadirkan Celine sebagai pembawa acara. Perkara kemarin viral gara-gara gue nge-host, ya lagian gue profesional juga kok, gue gak ngapa-ngapain. Cemburuan amat, astagfirullahalazim. Sampai segitunya. Gue juga gak mau lagi, aduh. Itu kalau netizen menjodoh-jodohkan, biarin aja netizen. Ini namanya anak gue gak ngerti apa-apa, anak gue gak tahu apa-apa ya. Kalau ngeliat kayak begitu ya pasti langsung lari nyamperin. Terus salah gitu gue. Kenapa jadi gue sama anak gue yang kena imbasnya? Ini aja ketemu sama anak-anak. Kagok nggak ada ya, karena kan kita bukan orang baru, kita orang lama. Jadi kalaupun ketemu tuh nggak ada kecanggungan, ya biasa aja semuanya. Yang penting Dedi dan anaknya bahagia, aku juga turut bahagia melihatnya gitu. Ya kita berprofesional dalam pekerjaan, semuanya dijalani dengan profesional. Itu anaknya juga lagi senang sama Dedinya, apalagi yang kecil tuh dekat banget sama Dedinya. Jadi memang hal-hal yang baik aja, itu hal yang wajar aja. Terlepas dari pertikaian itu, Stefan kini sudah hidup nyaman dan tertutup di Bali bersama sang istri dan buah hatinya. Tempat di mana dirinya mampu menuntaskan mimpi sejak kecil untuk bisa bermain di pantai setiap harinya. Namun, keputusan itu nampak tak luput dari luapan emosi Celine. Pasalnya, keputusan Stefan William untuk menutupi kehidupan personalnya di media sosial juga memancing banyak tanya soal kepastian status pernikahannya dengan Ria. Ya, buktinya Celine bahkan tidak percaya begitu saja dengan penjelasan Ria Andrews baru-baru ini yang mengaku sudah resmi menikah sejak tahun 2022 silam. Bahkan Celine siap mengerahkan seluruh tenaga untuk membongkar kepastian soal status pernikahan Ria dan Stefan. Lo denger tuh baik-baik ya, lo sama keluarga lo denger ini baik-baik ya. Kenapa gue cari tahu ya? Already 2022. Ini negara Indonesia cuy. Lo tuh Kristen bukan Islam, gak bisa nikah siri. Ya nikahin lo dari gereja mana pendeta siapa? Ya, semua harus jelas surat-suratnya. Lu pikir bisa kebaktian tanpa ada surat tanda tangan, hah? Lu kemarin boleh nyalek ngebohongin masyarakat, lu negara lu bohongin tuh pakai KTP lu, status dan segala macam. Lu jangan negara aja lu bohongin, netizen mau lu bohongin juga. Astagfirullahalazim, kesel banget gua. Jangan sampai gua cari tahu lu visa lu apa di sini, lu kerja bayar pajak nggak? Emang pengen tinggal di sana dari dulu, dari kecil, suka tempatnya. Karena emang suka pantai, suka explore juga kan, jalan-jalan, hiking, surfing, kayak gitu emang suka. Iya, bisa menikmati inilah, jalan-jalan. Perubahan sih enggak ya, apa adanya aja. Karena mungkin emang sekarang lagi fokus untuk ngalir juga. Ya pengen nunjukin aja saya, ya apa adanya. Intinya kalau misalnya katanya menjadi orang tua yang baik, ayah yang baik, ya aku sih aminin aja ya gitu kan. Cuman yang pasti aku tahu yang selalu ada buat anak-anak itu aku. Dalam mereka lagi graduation, lagi sakit, mereka setiap hari-harinya, makan gak makannya, itu kan aku yang selalu ada. Ya aku gak mau ngomong apa-apa juga, semua netizen juga bisa menilai bagaimana, ya kita doakan saja kalau memang semuanya bisa baik-baik. Aku sebagai orang tua pasti ingin yang Sementara itu, aksi blak-blakan Celine Evangelista nampak membuat Stefan William jengah juga. Bagaimana tidak, lewat ucapannya itu, Celine seperti mempertanyakan betapa besar cinta dan keseriusan Stefan William dalam hubungannya dengan Ria Andrews. Lewat sebuah unggahannya di media sosial, Stefan William pun memamerkan surat bukti pernikahan. Tak berhenti sampai di situ saja, Stefan William pun menuliskan sebuah pesan menohok di media sosial. Aku dan Ria sudah menikah. Kami menikah pada tahun 2022.
Kami merayakannya secara pribadi. Namun karena keluarga dan teman-teman Ria tinggal di Inggris, kami menunggu untuk merayakannya dan memperbarui janji pernikahan kami dengan keluarga pada saat yang tepat, sehingga kami dapat merayakannya dengan baik bersama semua orang yang kami cintai. Tulis Stefan William. Itu juga bahasa diposting sama lakinya juga kaku bener bahasa Indonesia. Seumur-umur gue kagak pernah denger dia ngomong begitu. Ampun dah gue. Sel telepon gue bantuin. Udah banyak nih yang udah banyak semua tuh udah diobrak-abrik dia, tenang aja data-datanya semua tuh. Bentar lagi gue jek tuh, lu lihat tuh semua. Lu nggak bisa diem, lu awas lo ya. Gue ilmu sepur nih sekarang nih. Lu kalau nggak minggir gue tabrak lu. Diem, jangan ganggu gue dan anak gue. Gue dan anak gue diem. Lu mau ngomong soal hidup lu mau ngomong soal apa terserah. Ya, lu nggak mau biayain, lu nggak mau bantuin, diem aja. Gue cuma minta diem, jangan ganggu. Dan jangan bahas apapun. Di Indonesia ini punya undang-undang. Kalau nggak ngerti nggak usah tinggal di Indonesia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.